Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 keterampilan dasar mengajar, yaitu kelompok keterampilan penguatan. Pada video kali ini akan menyampaikan bagaimana sih praktik dari keterampilan penguatan yang bisa diterapkan selama proses pembelajaran. Namun sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dari keterampilan penguatan itu? Keterampilan penguatan adalah kemampuan guru untuk merespon positif terhadap perilaku atau jawaban siswa dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan perilaku belajar yang diharapkan selama proses pembelajaran. Nah, kemampuan atau keterampilan penguatan ini dibagi lagi nih menjadi 5, yaitu ada keterampilan penguatan verbal, penguatan nonverbal, penguatan dengan pendekatan fisik, penguatan dengan berupa kegiatan, dan yang terakhir adalah penguatan berupa simbol atau benda. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana sih cara menerapkan kemampuan dari penguatan ini di dalam kelas akan kami tayangkan pada video berikut. Selamat menyaksikan! Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah mungkin semuanya sehat ya. Apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, terima kasih sebelumnya kalau kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, Bapak akan mengabsen anak-anak yang telah hadir pada hari ini terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Untuk yang namanya disebutkan bisa angkat tangan dan hadir ya. Terutama Dika Bintang. Hadir Pak. Oke, hadir. Selanjutnya Fajar Triadi. Hadir Pak. Hadir. Selanjutnya Alia. Hadir, Pak. Oke, hadir. Selanjutnya Rizky Fauzan. Izin, Pak. Izin. Izin, Oke, Pak. Fauzan izin. Selanjutnya Wirya Fatih Alif. Hadir. Oke, hadir Wirya. Selanjutnya Akila Tariso. Hadir, Pak. Akila hadir. Selanjutnya Diva. Hadir, Pak. Oke, baik, mungkin alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Mungkin Ketua Kelas Dika Bintang bisa mulai Siap, untuk Pak. memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak kepada Dika Bintang selaku Ketua Kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya kita menuju kepada pembahasan materi pada pagi hari ini, yaitu cabang-cabang iman. Oke, jika anak-anak melihat di dalam buku paket, itu terdapat Oke, yang kedua, janji kita sama manusia. Mungkin ada teman-teman yang ingin mencontohkan janji apa sih kita, seperti contohnya apa sih contoh yang bisa kita berikan kepada sesama manusia. Mungkin bisa ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Sama manusia, Pak. Iya, betul. Memenuhi janji dengan manusia. Contohnya seperti apa? Misalnya, saya mau kasih contoh, Pak. Baik, Rifa, boleh. Silakan. Ya, misalnya contohnya Akila sama A. Akila itu bilang kalau misalnya besok kita bakal ada janji ketemu di tim 1 itu jam 3 sore ya. Nah, di situ AA udah memenuhi Aal datang tuh
ke PIM 3 jam 3 gitu. Begitupun Akila gitu. Makanya itu berarti Akila udah menepati janjinya untuk datang di PIM 3 jam 3 sore. Gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Rifa ya. Mungkin dia bisa berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, bagus untuk pendapat dari Rifa sendiri itu benar sekali. Nah, yang pertama kita ada penguatan verbal. Penguatan verbal dilakukan melalui kata-kata pujian atau persetujuan yang disampaikan secara lisan untuk mengapresiasi respon atau perilaku positif siswa. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam keterampilan penguatan ini. Yang pertama yaitu disampaikan dengan tulus dan tidak berlebihan, lalu spesifik pada perilaku atau jawaban siswa, lalu menggunakan bahasa yang sesuai usia dan konteks, lalu yang terakhir adalah menghindari pujian yang bersifat membandingkan dengan siswa yang lain. Yaitu mengenai memenuhi janji, yang dimana ketika Rizka dan Aal membuat perjanjian gitu ya, mereka akan ketemu di suatu tempat dan di jam yang sudah ditentukan gitu. Mereka harus memenuhi janji tersebut karena janji tersebut itu merupakan salah satu yang harus dipenuhi. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan kelompok ya untuk anak-anak semua yang akan nanti membahas tugas yang akan Bapak berikan. Oke, mungkin untuk kelompoknya Bapak akan pecah menjadi 2 ya, jadi 3 orang dan 3 orang karena ada 6 ya peserta di sini, ada 6 anak-anak di sini. Oke, yang pertama mungkin kelompok pertama yaitu ada Rifa, Akila dan Wirya, dan kelompok kedua ada Bintang, Fajar dan Aal. Oke, mungkin kalian bisa berkumpul ya, membuat lingkaran untuk berdiskusi bersama. Oke anak-anak, setelah kalian berkumpul pada kelompok masing-masing, kalian akan membahas contoh atau permasalahan dari salah satu cabang iman yang telah kita bahas tadi. Oke, nanti kalian tulis di kertas lembar dan nanti akan Bapak pilih salah satu dari kelompok kalian. Sebelum kita mulai berdiskusi, adakah dari anak-anak yang ingin bertanya? Ada Pak? Baik, Fajar, dipersilahkan. Ya, jadi begini Pak. Misalkan nih Pak, kita punya janji nih Pak sama orang nih Pak. Terus kita lupa nih Pak. Nah, itu gimana nih Pak? Masuk gugur apa dosa atau gimana nih Pak? Baik, pertanyaan yang bagus Fajar. Jadi jika kamu membuat perjanjian dengan orang lain dan ketika itu lupa, maka janji itu akan gugur. Baik, dari teman-teman, dari anak-anak ada yang ingin menambahkan? Saya Pak. Baik, silakan Pak. Oke, jadi mungkin kalau misalnya kasusnya kayak gitu, diharapkan buat orang yang menagih janji gitu ya, itu juga ngingetin gitu, kayak misalnya mereka mau ketemu di titik A gitu. Nah kalau misalnya mereka bakal ketemu besok, itu malamnya yang nagih janji itu juga ngingetin gitu loh, kalau misalnya besok kita bakal ketemu di titik A gitu. Jadi biar saling juga gitu, jangan terlalu membebani sama orang yang dimintain janji gitu. Nah, untuk penguatan yang kedua ada penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal diberikan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau kontak mata yang menunjukkan penerimaan dan dukungan guru. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam penguatan nonverbal. Yang pertama, harus selaras dengan pesan verbal, lalu dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan. Lalu yang ketiga, kita harus memastikan dapat dilihat dan dipahami siswa. Lalu yang terakhir adalah menghindari gestur yang ambigu atau menyinggung. Oke anak-anak, silakan berdiskusi sama kelompoknya. Juga gimana terus sebagai nikmat tuh kayak gimana, apa kehidupan seharian itu gimana. Biasanya efek dari pergaulan, lingkungan. Bisa ada solusinya nanti buat menanggulangi masalah. Di sini solusinya adalah menjadi anggap. Oke, kelompok 2.
ada kesulitan ya kalian? Ada Pak. Kalian membahas cabang bagaimana? Memenuhi janji dan memenuhi nikmat Pak. Oh, memenuhi janji dan syukuri nikmat. Ya. Oke. Sudah ada gambaran untuk contoh atau permasalahan yang sudah ada? Lalu untuk penguatan yang ketiga, kita ada penguatan dengan pendekatan fisik yang dilakukan dengan mendekati siswa sebagai bentuk perhatian positif tanpa kontak langsung. Nah, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini. Yang pertama, tetap menjaga batas kenyamanan dan etika. Yang kedua, tidak menimbulkan rasa terintimidasi. Yang ketiga, gunakan pendekatan untuk memberi perhatian positif. Dan yang terakhir adalah perhatikan konteks budaya dan karakter siswa. Baik, waktu diskusi telah selesai. Bapak akan meminta dari setiap kelompok untuk mengirim satu orang untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Penguatan selanjutnya adalah penguatan berupa kegiatan yang diberikan dengan melibatkan siswa dalam peran atau aktivitas tertentu sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan ini, yang pertama, kegiatan harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tidak membebani atau mempermalukan siswa. Lalu selanjutnya, memberikan kesempatan yang adil kepada semua siswa. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Oke, mungkin yang pertama, kelompok pertama, Rifa, dipersilakan untuk menyampaikan diskusi yang telah kalian diskusikan. Oke, jadi dari hasil diskusi kelompok kami yang namanya menutupi aib orang lain, khususnya teman kita gitu, itu harus dilakuin. Karena apa? Oke, mungkin itu hasil diskusi dari kelompok kami ya Pak. Baik, mungkin bisa berikan tepuk tangan kepada tim yang bersatu. Baik, selanjutnya dipersilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Jika minta. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menerangkan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu baik, itu aja Pak. Baik, mungkin kita bisa berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, terima kasih banyak untuk 2 kelompok yang telah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Kalian mengeluarkan pendapat dan berdiskusi dengan sangat baik. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya, Bapak ada hadiah untuk kelompok terbaik yang mendapatkan nilai terbaik itu. Kelompok yang mendapatkan nilai terbaik yaitu adalah kelompok bintang. Perwakilan dari kelompok bintang bisa maju ke depan untuk mendapatkan hadiah. Terima kasih Pak. Ya. Untuk keterampilan selanjutnya, yaitu keterampilan penguatan simbol atau benda yang diwujudkan melalui pemberian tanda penghargaan seperti bintang atau poin yang berfungsi sebagai motivasi tambahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penguatan ini yaitu jangan terlalu sering diberikan penguatan ini agar tidak menghilangkan makna. Lalu yang kedua, fokus pada usaha dan proses, bukan hanya pada hasilnya saja. Lalu, menggunakan penguatan ini sebagai motivasi, bukan untuk tujuan utama dari belajar. Yang terakhir adalah hindari ketergantungan pada hadiah. Baik anak-anak, mungkin bisa merapikan tempat duduk kalian seperti semula. Baik, terima kasih anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran kelas pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Oke, baik, mungkin ketua kelas jika bintang bisa menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup kelas, alangkah baiknya kita berdoa.
Berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, itu dia video pemaparan dari kami kelompok 4 keterampilan dasar mengajar tentang keterampilan pemberian kekuatan. Baik, itu dia pemaparan video dari kami kelompok 4 keterampilan dasar mengajar tentang keterampilan pemberian kekuatan. Baik, itu dia pemaparan video dari kami kelompok 4 keterampilan dasar mengajar tentang keterampilan pemberian penguatan. Terima kasih. Selamat